Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat belajar, belajar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita belajar Ananda, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memiliki pemahaman yang baik tentang materi kita pada hari ini. Baiklah Ananda, kita kembali lagi belajar tematik. Nah, di hari ini tuh kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, tentang kewajiban dan hakku di rumah. Pada pembelajaran 5 dan 6. Ananda sekalian, masih ingat tidak pembelajaran kita tentang pembelajaran yang keempat dan ketiga? Ada yang masih ingat? Ya, benar. Pembelajaran kita sebelumnya yaitu tentang hak kita ketika berpakaian dan juga apa kewajiban kita terhadap pakaian, apa hak kita terhadap pakaian, dan juga tentang penjumlahan yang hasilnya sudah diketahui. Nah, hari ini Ananda, kita akan bacakan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan tempat tinggal dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menentukan dua bilangan cacah yang jumlahnya diketahui. Nah, itulah tujuan kita pada pembelajaran kali ini. Nah, kemudian kita masuk pada materi kita, yaitu tentang kewajiban dan hak terhadap tempat tinggal atau rumah. Jadi Ananda, kita punya kewajiban dan hak terhadap rumah kita. Apa itu, Miss? Nah, kita pelajari sekarang ya Ananda. Rumah adalah tempat berlindung dan beristirahat serta tempat berkumpul bersama keluarga. Kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak mengeluh serta bergembira atas apa yang ada, karena dengan bersyukur hati akan tenang dan senang. Nah, jadi kita itu memiliki hak-hak kita dan juga kewajiban kita yang ada di rumah. Jadi kita juga punya kewajiban untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki agar kita itu tenang. Nah, di sini ada contohnya. Nah, contoh hak itu terhadap rumah yang pertama, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Jadi ini adalah hal yang harus kita miliki. Kemudian kewajibannya adalah bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Nah, seperti itu ya, berarti kita harus bersyukur, kita harus laksanakan dan bersyukur. Kemudian yang kedua, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai serta disayang. Nah, kita harus melakukan itu ataupun hak yang harus kita terima. Kemudian yang harus kita lakukan itu adalah bicara yang lembut dan sopan ketika di dalam rumah. Kemudian yang ketiga, diperlakukan dengan lembut dan sopan. Jadi diperlakukan dengan lembut dan sopan ini, kalau kita dalam rumah itu sebagai adik yang paling kecil, kita punya kakak, punya abang, punya ayah, punya ibu. Jadi kita harus lembut dan sopan santun. Kemudian kita punya kewajiban yaitu membantu merapikan dan menata rumah. Nah, itulah dia hak dan kewajiban kita di rumah. Jadi di rumah itu kita memiliki hak yang harus kita terima. Jadi
yang harus kita terima. Kalau dalam rumah itu kita mendapatkan rumah yang bersih dan rapi, kemudian harus kita cintai, kita lindungi, dan juga kita hargai. Terus kita perlakukan dengan lembut dan sopan. Nah, kewajiban berarti hal yang harus kita lakukan, yaitu bersyukur dengan tempat tinggal kita, kemudian bicara yang sopan dan lembut ketika berbicara dengan orang-orang yang ada di rumah kita, kemudian membantu merapikan dan menata rumah. Nah, pada materi kedua di sini ada beberapa aturan yang berhubungan dengan rumah. Yang pertama, bersyukur karena memiliki rumah. Jadi kita itu dituntut untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, karena dengan bersyukur hati kita akan menjadi tenang. Kemudian yang kedua, taat menjalankan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ananda, kalau rumah itu tidak ada yang melaksanakan sholat atau tidak ada yang melaksanakan ibadah kepada Allah, maka itu diibaratkan seperti kuburan. Itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Makanya Ananda, di dalam rumah itu kita harus menjalankan ibadah kepada Allah, sholat, mengaji, dan juga melaksanakan hal-hal lainnya, mendengarkan murotal dan sebagainya. Itu merupakan ibadah. Yang ketiga, ucapkan tolong dan terima kasih serta maaf. Nah, kalau kita minta tolong kepada kakak kita, misalnya, Kak, saya minta tolong bantu mengerjakan tugas ini. Nah, setelah selesai kita dibantu, maka jangan lupa mengucapkan kata terima kasih. Kalau kita melakukan kesalahan di dalam rumah kepada kakak kita, kepada ibu kita, maka jangan segan-segan untuk mengatakan maaf. Karena orang yang mau meminta maaf adalah orang yang jiwanya besar, adalah orang baik. Yang keempat, bicara yang lembut. Jadi di dalam rumah itu ada orang tua kita, ada ayah dan ibu, ada kakak, ada abang. Jadi bicaralah yang lembut, yang sopan. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang halus saat berbicara. Gunakan kata-kata yang baik. Kemudian yang keenam, jujur dan terbuka. Nah, jujur dalam hal apapun. Jangan sampai kita berbohong satu kali, karena kalau sudah satu kali bisa 2 dan 3 kali dan seterusnya. Jadi jangan coba-coba untuk berbohong. Kemudian yang ketujuh, selalu berbagi. Selalu berbagi dengan kakak, dengan adik, dengan abang kita. Kemudian yang kedelapan, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Kemudian yang kesembilan, minta izin jika keluar rumah. Jadi mau jaraknya itu pun dekat ataupun jauh, tetap harus minta izin. Kemudian yang ke-10, memberi salam saat masuk dan keluar rumah. Kalau masuk rumah sampaikan salam, jika keluar rumah juga bersalam. 11, bersih dari sampah sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu bersihkan sampah-sampah yang ada di dalam kamar. Kemudian yang ke-12, merapikan ruangan langsung setelah digunakan. Jadi kalau kita sudah menggunakan suatu ruangan ataupun seperti kamar, maka kita harus rapikan setelah kita gunakan. Yang ke-13, langsung cuci alat makan yang digunakan. Kalau kita makan, selesai makan langsung cuci tuh piring kita. Kemudian yang ke-14, meletakkan pakaian kotor di tempat yang telah disediakan. Jadi kalau baju kita itu kotor, Ananda, jangan asal dibuang begitu saja di dalam kamar. Kasihan ibu kita, dia tidak tahu mana yang bersih, mana yang sudah kotor kalau kita campur-campur. Jadi letakkan pakaian kotor Ananda pada tempat yang disediakan. Yang ke-15, merapikan kamar setelah bangun tidur. Nah, itu ya. Kemudian makan dan syukuri apa yang ada. Pakai dan syukuri apa yang ada. Kemudian yang terakhir, saling menolong dan memaafkan. Itulah beberapa aturan yang ada di dalam rumah. Jadi aturan itu kayak sesuatu hal yang harus kita lakukan untuk mencapai kedamaian di dalam rumah. Nah, di sini kita masuk pada materi matematika. Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya 600 buah.
Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Jadi Ananda, ini adalah materi tentang penjumlahan yang hasilnya itu sudah diketahui sama dengan pembelajaran kita sebelumnya. Jadi kita akan cari angka yang kalau dijumlahkan itu hasilnya 600. Nah, yang pertama itu kira-kira ada yang tahu Ananda? Ada yang tahu berapa tambah berapa yang menghasilkan 600? Ya, benar, 300 ditambah 300. Ya, benar, 300 ditambah 300 maka akan menghasilkan 600. Nah, kalau 300 ditambah 300 hasilnya 600. Kemudian berapa lagi yang menghasilkan nilai 600? 400 ditambah berapa Ananda? 400 ditambah, ya ayo dijawab. Ya benar, 200. Jadi kita harus cari angka yang dianya itu kalau dijumlahkan menghasilkan nilai 600. Kalau 450 berapa lagi ya untuk mencapai 600? Berapa ya Ananda? 450. Kalau 500 masih kurang 50 lagi. 50 berarti kurang 100 lagi. Berarti 100 berapa Ananda? Iya, 150. Jadi begini Ananda cara mengerjakannya. Jadi maaf ya Ananda, ini tuh penanya tidak bisa Miss buat dengan ukuran yang sangat kecil, makanya dia seperti ini ya, besar-besar tulisan Miss. Jadi kalau yang keempat ini berapa lagi ya yang bisa kita jumlahkan? Yaitu 500 ditambah 100, maka hasilnya 600. Dan berapa lagi ya? Nah, kita masih bisa buat nilai yang lain, misalnya 350. Nah, berapa lagi untuk menghasilkan 600? Yaitu 250, maka akan menghasilkan nilai 600. Jadi intinya Ananda, kita cari angka yang kalau dijumlahkan itu hasilnya 600. Semoga Ananda paham ya. Nah, itulah materi kita tentang tematik. Kemudian di sini ada tugas untuk Ananda. Tuliskanlah hak dan kewajiban Ananda di rumah Ananda sendiri. Jadi tulis apa hak dan kewajiban Ananda di rumah. Yang kedua, tentukanlah penjumlahan dari hasil berikut ini. Jadi hasilnya itu 2250. Silahkan cari dua angka yang kalau dijumlahkan itu hasilnya kayak ini. Oke Ananda. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda pada paham dan juga bisa untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.